Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Kelapa puan ada setangkai. Cakep. Dibeli di pasar Prabu Muli. Cakep. Ilmu apa sih yang Ustadz Somad pakai kalau siang malam kami selalu kebawa mimpi? Perut mules di Ciputat, balas Pak Ustadz. Memang sedap makan mie di Pondok Gede. Cakep. Kalau untuk pantun Ustadz Bayumi, saya serahkan ke Ade. Buah pisang, buah manggis, Cakep. buah jeruk, buah anggur. Cakep. Ada donat juga. Sudah pikirin kapan, lapar aja. Ini belum sahur dari 1 bulan yang lalu, Ustadz. Justru ini Ustaz nih, saya lagi sahur ini ngantuk luar biasa. Karena menunggu-nunggu Lailatul Qadar itu loh. Saya tunggu-tunggu. Tapi apa? Nunggu di mana? Lailatul Qadar jangan ditungguin, dilaksanakan. Diraih. Emang nggak ada Pas. tanda-tandanya. Asik. Memang cantik kain katun. Cakep. Kain katun gambar melati. Kalau susah kita berpantun, pakai saja ChatGPT. Jadi gimana Ustadz? Untuk menggapai malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir kita harus bagaimana Ustadz? Itu tanda-tandanya tuh Ustaz, penting tuh Ustaz. Lailatul Qadar. Laila artinya malam. Qadar maknanya 3. Qadar yang pertama maknanya mulia. Fulanun lahu qadrun. Si fulan punya qadar, artinya dia punya kemuliaan. Lailatul Qadar artinya malam yang mulia. Makna yang kedua, qadar artinya pada malam itu ditetapkan takdir manusia. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Qadar artinya takdir. Takdir secara detail. Yang ketiga maknanya qudira alaihi rizqahu. Disempitkan rezeki. Qudir artinya sempit. Malam qadar, malam sempit. Kenapa sempit? Andai malaikat itu dalam bentuk fisik batu turun, maka sempitlah dunia ini. Tapi karena malaikat itu dalam bentuk cahaya, cahaya sebanyak apapun dia tidak mempersempit. Itu maka dunia ini nggak sempit. Jadi itu maka disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, malam yang mana? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Bukan itu. Oh, beda Ustadz. Nah, kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Padahal selama setahun itu ada 365 malam. 360 malam. Malam yang mana? Enggak ada disebut. Yang penting malam. Ayat yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Kok takut jawabnya? Qadar. Salah lagi Qadar. Maksudnya Allah menurunkan pada malam Qadar. Juga enggak disebutkan malam kapan. Yang penting malam Qadar. Berarti selama 365 malam. Datanglah ayat yang mempersempit. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan pada malam turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tereliminasilah 11 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tereliminasi 11 bulan. Tinggal sebulan. Nah, 11 bulan ini malam yang mana? Dari 360, 365 menjadi 30. 30 ini dipersempit lagi. Malam-malam ganjil. Tereliminasi 15. Berarti tinggal 15 malam. 15 malam ini malam yang mana? Maka ulama berijtihad buka dalam surat Al-Qadar juz 30 tafsir Al-Quranil Azim Imam Abdul Fida Ismail Ibni Katsir. Ada yang berpendapat malah malam pertama. Ada yang berpendapat malam ketiga.
Ada yang berpendapat malam ke-5, ada yang berpendapat malam ke-7, ada yang berpendapat malam ke-9, ada yang berpendapat malam ke-11, ada yang pendapat ulama. Makanya kita memperingati malam Lailatul Qadar, nuzul Quran di Indonesia malam ke-17. Di Mesir peringatan Lailatul Qadar malam nuzul Quran malam 27. Kenapa Indonesia malam 17? Karena salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan turunnya Al-Quran Lailatul Qadar itu Yaumal Furqani Yaumal Taqal Jam'an, ketika bertemunya dua pasukan besar. Ketika bertemunya dua pasukan besar itu hari Jumat 2 tahun 2 Hijrah 17 Ramadan. Itulah mengapa di Indonesia memperingatinya 17 Ramadan. Peringatan. Kenapa di Mesir malam 27? Ya. Karena dalam hadis disebut taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Dipersempit lagi jadi 5. 21, 23, 25, 27, 29. Lalu di antara yang ini malam Lailatul Qadar itu ketika turun hujan rintik-rintik waktu Nabi sedang sujud. Waktu itu Masjid Nabawi belum ada karpetnya, dan saat itu menempellah lumpur yang ada di Masjid Nabawi itu ke kening Nabi. Dan itu terjadi pada malam 27. Itulah dalil mereka yang berdalil Lailatul Qadar itu malam 27. Tapi apa hubungannya lumpur sama Lailatul Qadar tadi, Ustaz? Turunnya Quran Lailatul Qadar pada malam ketika Nabi sholat di Masjid Nabawi. Saat itu sahabat melihat ada lumpur menempel. Setelah diteliti kapan itu terjadi, malam 27, karena waktu itu hujan. Itulah ijtihad mereka yang mengatakan 27. Lalu sebetulnya malam keberapa? Allah merahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah merahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah merahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah merahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Kenapa dirahasiakan Allah? Supaya kita senantiasa berharap dan takut dulu-dulu belum dapat. Seandainya kita dapat WhatsApp, Anda sudah dapat Lailatul Qadar tahun lalu. Tahun ini kita nggak puasa. Tanda-tanda malam Lailatul kita dapat malam Lailatul Qadar apa, Ustaz? Nah, itu penting, Ustaz. Orang yang dapat haji mabrur pulang dari Makkah itu wajahnya putih. Akhirnya semua orang melihat wajah orang pulang dari Makkah ada yang putih. Oh, haji mabrur. Ternyata selama di Makkah nggak pernah keluar hotel. Takut panas. Panas. Yang pulang wajahnya hitam kurus justru ngejar-ngejar bis, rebut-rebutan sama jamaah Zimbabwe dan Turki. Sampai luka, sampai hitam kering bibirnya. Nggak bisa menilai dari fisik. Makanya siapa yang puasanya diterima, siapa yang sholatnya diterima, siapa yang tobatnya diterima, siapa yang dapat Lailatul Qadar, cirinya adalah ada perubahan. Termasuk perubahan duduk. Itu sudah mulai dapat Lailatul Qadar. Iya. Di DP-in ini, Mas. Karena gini, Ustaz. Ada perubahan. Ibadah apa yang diterima sebagai Lailatul Qadar? Cakep. Misalnya, oh kita udah taraweh nih, kita udah witir. Tapi kan katanya malam Lailatul Qadar itu setelah jam 12. Udah kita witirnya ntar aja habis jam 12. Supaya kita dapat Lailatul Qadar. Ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, dulu suami saya orangnya pelit, bakhil. Sekarang Pak Ustadz orangnya baik, dermawan. Ada perubahan. Dulu nggak pernah mau tahu sama masjid. Sekarang Pak Ustadz, orang belum azan, belum apa sudah duduk di masjid. Ada perubahan. Jadi perubahan inilah yang terjadi pada diri orang-orang yang taubat, yang hijrah, ada perubahan.
amal apa yang kita lakukan. Yes. Finishnya disebutkan dalam Quran. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Saat terbit fajar, fajar yang dimaksud itu adalah bukan fajar yang sedih. Yang sad boy. Bukan. Ya. Yang dimaksud dengan terbit fajar di situ adalah terbit fajar sodik azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis Lailatul Qadar. Finishnya. Startnya kapan? Start malam itu tenggelam matahari. Sholat maghrib, sholat isya. Jadi isi saja malam itu dari mulai maghrib, isya, tarawih, witir, tadarus, tidur sejenak, bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, zikir, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, baca Quran, sudah menghidupkan malam, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Amin. ya Makan Allah. sahur Ustaz, kan ibadah. Tasaharu bersahurlah kamu. Ah. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu ada barokah. Maka silakan makan donat ini. Itu termasuk bisa Tolong dapat- cepat karena jumlahnya terbatas. Mau dapat ya ini? Enggak, itu maksudnya kalau makan sahur bisa dapat Lailatul Qadar. Sahur sebelum terbit fajar. Iya. Kalau setelah terbit fajar namanya sarapan. Tapi dapat tuh Ustaz ya? Dapat. Donatnya dapat. Tapi ada juga orang yang mau mencari Lailatul Qadar itu, dia datang bawa keluarga, bawa istri, tapi jam 11 malam pergi tidur, Ustaz. Bawa kasur, bawa bantal, Selimut. tidur. Satu gimana tuh, Ustaz? Kalau hanya pergi tidur katanya. Qiyamul lail. Qiyam artinya tegak, bangun di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak beristighfar. Melek, bangun. Caranya biar supaya bangun nggak tidur, sholat. Nggak sanggup sholat, baca Quran. Nggak sanggup baca Quran, zikir. Nggak sanggup zikir, diam aja muhasabah. Bukan pindah tidur. Tidur bukan qiyamul lail, tidur. Gimana tidur? Ngapain bawa selimut? Pergi tidur tuh kan susah lagi, Bang. Iya kan? Pergi tidur. Gimana sih maksudnya? Maksudnya tidur ya tidur, pergi ya pergi. Iya. Iya. Ustaz sahur dulu, Ustaz sahur. Tapi Ustaz, Dalam sahur ada barokah. Padahal saya tadi mau ngambil yang coklat. Enggak. Enggak apa-apa. Saat ada cerita juga, saat katanya malam ada di masyarakat kita nih, tanda-tanda Lailatul Qadar itu Langit. kelapa merunduk, suasana Hening. sangat hening, dan bahkan angin pun berhenti. Betul nggak tuh, Ustaz? Ada seorang laki-laki. Dia menjaga ponakannya anak yatim. Lalu orang zaman dulu ini rumah, sumurnya biasanya jauh di luar. Karena orang zaman dulu makannya di rumah, nya di luar. Orang sekarang makan di luar, di rumah. Terbalik. Nah, pada suatu malam, pas dia lagi keluar, mau ke sumur, dia lihat semua pohon kelapa tumbang di belakang rumah. Sampai di sumur, dia timba air, sumurnya beku. Lalu dia ingat, ini malam Lailatul Qadar. Dia pun berdoa pada Allah. Doanya, ya Allah, jadikan keponakanku yang ada di rumah itu. Karena dia nggak punya anak, dia punya ponakan satu orang, anak yatim. Jadikan ponakanku itu jadi walimu, jadi wali Allah. Ternyata ponakannya itu sekolah ke Makkah, meninggal di Ma'la, namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Dari Sambas, Kalimantan. Oh, memang orang Indonesia. Orang Indonesia, dialah pendiri Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah TKN yang turun langsung ke Abah Anom Suryalaya. Tasik Malaya. Lalu kemudian yang ada di Jawa Timur itu ke Mbah Romli. Mbah Romli. Dia lanjutkan oleh Gus Kiai Haji Dimyati Romli. Lalu kemudian itulah salah satu riwayat yang menyebut malam Lailatul Qadar itu pohon tumbang, air membeku. Di mana kami bisa baca riwayat ini? Dalam buku biografi ulama Nusantara ditulis oleh Hawas Abdullah.
Hawas. Penulis bukunya Hawas Abdullah cetakan Pontianak. Jadi kalau ada orang mengatakan dari mana sumber ini? Iya, cerita tentang biografi Syekh Ahmad Khatib Sambas. Adapun jangan gara-gara cerita ini lalu tiap malam kita mengawasi pohon kelapa. Ustaz, tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu sampai malam itu semua malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi sehingga membuat bumi ini jadi sesak. Kalaulah malaikat itu dalam bentuk batu kerikil yang mengambil tempat, cahaya kan nggak ngambil tempat kan? Ya, enggak. Enggak kan? Enggak. Sebanyak apapun cahaya. Nah, malaikat itu cahaya. Makanya dunia nggak padat. Tapi paginya matahari terbit itu nggak terang. Kenapa matahari pagi itu nggak terang? Redup dia. Karena dikalahkan cahaya malaikat. Jadi kalah cahaya matahari dengan terangnya cahaya malaikat. Akhirnya maka redup pagi itu. Tapi ngapain malaikat turun ke bumi, Ustaz? Membawa rahmat tuh untuk kita. Karena beberapa rahmat ini sudah turun itu hanya nama suami beberapa ibu-ibu, Pak Rahmat. Sedangkan kita belum dapat rahmat. Ini lebih banyak lagi di bawah. Rebahan aja kayak udah sesak banget. Donat habisin. Ntar malu ah. Allah menurunkan rahmat. Karena yang kita minta sama Allah ini adalah rahmat. Orang meninggal itu kita minta ke rahmat. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kita duduk antara dua sujud minta rahmat. Rabbi firli warhamni. Kita masuk surga bukan karena amal kita, karena rahmat Allah kasih sayang. Itulah yang dibawa oleh malaikat untuk kita semua pada malam Lailatul Qadar. Ini mohon maaf ya Ustaz, tadinya saya itu berpendapat nih, mungkin saya salah pastilah. Ini malam Lailatul Qadar dibuat cerita setelah malam ke-10 supaya manusia ini tetap bersemangat beribadah. Ibadah salah ya Ustaz, kayak gitu. Betul, nggak salah. Nggak ada yang salah. Oh betul. Kok minder sih, Pak? Saya nggak nyangka. Tapi Pak Ustadz, Saya nggak nyangka kalau saya dalam kebenaran. Gimana, Mas? Ustaz. Iya, Ustaz. Jadi kan silakan Pak Ustadz. dalam hadis itu Rasulullah itu kan ada 2 redaksi bunyi Cakep. hadisnya. Oh, bukan pantun ya? Keren Bukan. Kata Nabi itu pernah ada mengatakan mangsoma Ramadan, ada menyebutkan lagi mangkoma Ramadan. Itu benar nggak Ustaz? Man soma Ramadana, siapa yang soma imanan wahtisaban, dasarnya karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, nggak mau yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Yang satu lagi man qoma, siapa yang qoma, ujungnya sama. Apa beda soma dengan koma? Koma itu bukan titik. Iya betul. Masih ada lanjutan. Iya. Soma artinya menahan. Soma siang, koma malam. Soma artinya siang, tahan mulut, tahan perut, tahan lanjut nggak apa-apa. Minder, Ustaz. Tahan Ustaz. Habisin donat. tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan lisan, tahan pikiran. Namanya soma. Sedangkan koma bangun di waktu malam mempersikit tidur. Karena Nabi SAW, Nabi pada akhir Ramadan itu aiqaza ahlahu, syadda mi'zarahu, diikatnya kain pinggangnya kuat. Mengikat kain pinggang kuat adalah makna mempersedikit hubungan. Karena mengikat kain kuat itu, karena bahasa Nabi itu bahasanya tidak vulgar, tidak porno, lembut. Mengikat kain kuat, aiqaza ahlahu, membangunkan istrinya, bangun malam, bangun, sholat. Nah, jadi ibadah kita 2. Kalau siang soma, kalau malam qoma. Siangnya menahan, malamnya menghidupkan malam dengan ibadah ini. Jadi kan memang Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir ya. Dan memang diharuskan memang kalau bisa ke masjid. Nah kalau misalkan ada orang gitu dan dia harus menjaga orang tuanya di rumah dan Hidupkannya di rumah ya? Betul. Apakah masih bisa mendapatkan keutamaan
Saudara kita bekerja sebagai security. Tugas di waktu malam. Ya. Dia gelar sajadahnya. Ya. Usolli sunnatat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Ayat nggak dia baca panjang. Karena kalau dia baca Yasin, habis maling membawa barang-barang. Ya. Belokannya bro. Bacanya kul huwallahu ahad bil falaq. Dia dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar nggak ada disyaratkan mesti di masjid. Ya, betul. Yang penting dia menghidupkan malam. Ya. Apa ibadah dia lakukan? Sholat. Apalagi baca Quran. Apalagi zikir. Dia petik tasbihnya, berzikir dia. Sebelah kanan tasbih, sebelah kiri senter. Subhanallah, 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 walhamdulillah. Subhanallah. Kata malingnya, alhamdulillah. Lolos dia satu aja. Sampai. Kenapa mesti betapa tidak adilnya Tuhan? Mereka orang kaya, uangnya banyak, bisa iktikaf malam. Kenapa kita mesti meratapi diri? Nikmati pekerjaan kita. Ini menjaga orang tua di rumah. Berbakti kepada orang tua adalah ibadah. Di rumah, duduk, zikir. Yang lagi di ruang ICU. Yang lagi di ruang ICU. Ya jaga. Gak bisa Pak Ustadz diusir security. Ya keluar. Di luar itu ngapain? Ada sajadah, sholat, baca Quran. Baca Quran, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Saya 3 juz satu hari ini Pak Ustadz. Juz melon, juz pokat, juz Buka puasa. Jadi nggak perlu minder ya Ustadz ya, buat mereka yang kemudian tidak bisa hadir di majelis. Banyak orang ini dia pada tataran ideal. Saya mau idealnya punya uang tabungan begini, saya mau di masjid, mau berkurung, mau begini. Kapan kita mau dapat begitu? Yang penting kondisi kita baik, kerja kita halal, mencari nafkah yang baik, insya Allah Allah kasih kebaikan. Amin. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Ustaz, tapi kan kaitan dengan 1000 bulan itu Ustaz. Mengapa harus 1000 bulan Ustaz, disandingkan dengan Lailatul Qadar? Dapat malam Lailatul Qadar. Kalau nolnya 3, 1000. 1000. Kalau nolnya 6, 1 juta. Kalau nolnya 9, miliar. Kalau nolnya 12, triliun. Kalau 0, 13, 14, 15, Banyak. kuadriliun. Angka tertinggi dalam bahasa Arab, alf. Kalau 1 juta, alfu alfi. Alf 1000. Kalau 1 juta, alfu alfi. Milion bukan bahasa Arab. Itu diambil dari bahasa Inggris. Million. Jadi apa makna 1000 bulan? Bukan 83 tahun. Makna 1000 bulan artinya angka tertinggi yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Oh itu. Jadi Sana, dikasih pahala setinggi-tingginya, sebesar-besarnya itu Ustaz. Aku menantimu 1000 tahun lamanya. Wah, keburu tua itu. Apakah apa makna 1000 tahun di situ? Lebih Lama. Aku akan tunggu terus. Lama maksudnya. Kalau bahasa kampung kita, forever. selalu always. Memang kalau lagi makan donat lancar bahasa Inggris. Belum dimakan Ustadz. Pak Ustadz, Ustaz, silakan. izin Mas. Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus kita sampaikan doanya? Apakah duniawi atau akhirati? Doa khusus atau mungkin ya. pengampunan? Ya dalam diri Rasulullah, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apalah yang kuucapkan? Ya. Kata Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun maha pemaaf, tuhibbul afwa kau cinta pada maaf, fa'fu anni maafkan aku. Tidak ada doa yang paling hebat melebihi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita minta? Ya. Mau minta apa? Minta istri cantik. Berapa tahunlah kita tahan? Kisut juga. Mau minta rumah besar mewah. Berapa lamalah kita nikmati? Tapi kalau kita minta ampun, itulah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh Ustaz? Boleh. Pas. Doa itu yang penting pakai bahasa Arab 4.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, muji Allah, sholawat kepada Rasulullah, karena nggak sampai doa kalau nggak melalui sholawat pada Rasulullah. Habis itu pakai bahasa kita sendiri. Iki wis pirang-pirang dino bocore wong urung teko wis ngalur ngidul ngetan piye iki ya Allah. Tapi kenapa banyak ulama bahasanya bahasa Arab kalau doa, Ustaz? Saya kalau setiap acara doa bahasa Indonesia terus. Itulah, bro. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah ini. Amin. Ya Allah. Coba setiap acara dengarkan saya berdoa. Saya pakai bahasa Indonesia. Ada bahasa Arabnya, ada artinya, Ustaz. Saya pakai bahasa Indonesia. Nah, Ustaz, mau nanya malam Lailatul Qadar lagi nih, Ustaz. Kalau kita masih ada di bulan Ramadan, namun ada beberapa puasa-puasa kita yang bolong, apakah kita masih tetap bisa melaksanakan Lailatul Qadar bahkan sampai mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar malam. Puasa ini siang. Enggak ada hadis ayat mengatakan siapa yang puasanya bolong enggak dapat Lailatul Qadar. Enggak ada. Malam itu kita hidupkan dengan ibadah dari mulai tenggelam matahari sampai azan subuh. Kalau di Sumatera, di Riau jam 6.30 sampai jam 5. Itulah cuman waktunya. Hidupkanlah itu di dalam 15 malam itu. Nggak ada hubungannya sama yang bolong-bolong, Ustaz. Kejebak skrip ya? Nggak, berarti memang kalau yang mengatakan hanya di tengah malam itu enggak, Ustaz ya. Jadi memang mulai maghrib sampai dengan menjelang dini hari. Lailatul malam. Artinya kan ada yang mengatakan bahwa tengah malam baru mendapatkannya. Jadi kan orang bingung tengah malamnya di negara-negara kan beda-beda. Limit malam, ya kita pakai selama malam. Jadi tidak mesti harus ke masjidnya jam 12. Ya, itu kan. Jadi orang Banyak kadang memilih masjid jam 12 ke atas, Ustaz. Itu namanya i'tikaf kalong. Tapi Ustaz, gimana itu beneran Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir atau memang Ada. selama Ramadan itu bisa? Kalau terbuka rahasia itu selesailah Lailatul Qadar. Iya. Iya. Lailatul Qadar itu menjadi rahasia Allah Ta'ala. Kapan kita tahu kita dapat? Nanti di akhirat ditunjukkan Allah. Oh, udah yang dapat Lailatul Oh, berarti itu termasuk golongan gosip juga tuh ya? 10 hari terakhir Lailatul Qadar turun. Maksudnya selama Ramadan ternyata bisa. Ijtihad. Makanya ada ulama yang berpendapat malah malam pertama. Maka semangatlah kita menghidupkan Ramadan ini. Hidupkan aja. Ada lotre. Ada orang jual balon yang isinya 30 balon, dikatakan ini balon ini ada 30. Tapi salah satunya ada berisi kupon umroh. Orang yang bakhil, medit, pelit, sibuk mikirin yang mana ya, yang mana ya, yang mana ya. Tapi kalau orang yang dermawan, orang nggak mikir-mikir, beli aja semua, dapat. Kalau menurut saya ngapain beli balon umroh aja langsung, Ustaz? Dia nggak ngerti, Ustaz. Nggak ngerti maksudnya. Iya, maksudnya kan Ada balon, hadiahnya umroh. Dia kan kaya, ngapain beli balon? Ngapain beli balon? Langsung aja umroh. Ustaz, kalau Rasulullah, Ustaz, untuk iktikafnya itu apakah ada tuntunan dia 20 malam terakhir atau 10 malam terakhir? I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Masuknya dari mulai sore 20 malam 21, karena ngitung 21 itu ketika azan maghrib. Keluarnya dua versi. Versi pertama keluarnya maghrib malam Idul Fitri. Versi kedua keluarnya subuh 1 Syawal. Ya, berubah lagi kita. 10 hari enggak keluar dari etikafnya. Makanya Aisyah dengan Nabi menyisir rambutnya. Ada juga menyisir rambutnya. Kan? Nah, kenapa Aisyah menyisir rambutnya? Kenapa, Ustaz? Tunggu sebentar. Iya, penasaran, Ustaz. Ini Masjid Nabawi. Ya. Ini Masjid Nabawi, ini jendela. Ya. Karena pisahannya cuma dinding. Ini Taman Raudhah, ini kan kamar Nabi nih. Ya. Nabi memasukkan kepalanya ke jendela supaya disisir Aisyah. Kenapa Aisyah nggak masuk ke dalam? Karena Aisyah dalam keadaan mohon maaf berhalangan, perempuan berhalangan nggak boleh masuk masjid. Oh. Kenapa Nabi nggak keluar? Nabi takut i'tikafnya batal.
Kenapa Nabi nggak ngambil sisir itu nyisir sendiri? Nabi mau mengajarkan dia juga romantis kepada istrinya. Masya Allah. Kapan terakhir rambut yang ganteng ini disisir? Sama istri. Lama Ustaz. Senang banget nih. Sendiri Ustaz. Saya jamin Ustadz, tolong sisirkan rambutku Adinda. Mana rambut yang mau disisir? Sisir kan langsung ngomong gitu kan. Nabi minta kain nawilinil khumrah. Tolong ulurkan saya kain. Oh. Kenapa Nabi nggak keluar ngambil kain? Nabi takut itikafnya batal. Maka Nabi minta ambilkan. Kata Aisyah, ana haid. Saya dalam keadaan halangan. Kata Nabi, tanganmu tidak halangan. Maka diulurkanlah Kain. diambil oleh Nabi SAW. Begitu takutnya. Jadi kalau kita mau betul-betul iktikaf full, masuk mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki. Amin. Nanti kita iktikaf full, masuk ke Masjid Nabawi tanggal 20 sore, dan kita akan keluar pagi Idul Fitri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ongkos tanggung masing-masing. Tanya Ustadz. Bisa saya tanya, pernah nggak dalam kisah Rasulullah pengumuman, Alhamdulillah saya tadi malam dapat Lailatul Qadar? Ketahuan. Sahabat meriwayatkan bahwa Lailatul Qadar, kata Nabi, mungkin tadi malam itu Lailatul Qadar, tapi nggak disebutkan malam keberapa. Maka sahabat menceritakan ciri-ciri malam waktu Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu adalah pada waktu paginya, waktu Nabi sholat ada bekas lumpur. Karena lantai Masjid Nabawi itu belum lagi bersemen. Masih tanah. Dan ketika mereka hitung-hitung, itu pada malam 27. Itulah ijtihad mereka mengatakan bahwa turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar itu kan malam turunnya Al-Quran. Waktu pertama kali dulu turunnya Al-Quran itu. Oh, bukan 17 itu. Malam mereka berijtihad. Yang Di sana, di Madinah. Ya. Oke. Salah satu pendapat. Kalau disebutkan Nabi, Lailatul Qadar adalah malam 21. Selesai Ramadan itu. Cuman 21 itulah orang ke masjid. Iya, habis itu mereka masing-masing. Sedang nggak gitu aja udah kemajuan. Apalagi nggak dikasih. Iktikaf yang hanya separuh malam itu gimana pula ceritanya itu Ustaz? Sepanjang-panjang iktikaf Nabi, waktu terakhir dia mau meninggal 20 hari 20 malam. 20 hari 20 malam. Adapun yang Ramadan yang lain 10 hari 10 malam. Lalu baru disebut iktikaf itu berapa lama? Berapa menit? Baru disebut iktikaf. Menurut mazhab Maliki sehari semalam. Baru disebut dengan iktikaf. Masuk pas berbuka, keluar besok maghrib. Sehari semalam. Dan mesti ada saumnya. Baru disebut iktikaf. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i yang disebut dengan iktikaf adalah lama dikit dari ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 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 sudah dianggap iktikaf. Jadi kalau lebih satu aja, lebih dikit dari ruku sudah dianggap iktikaf. Jadi kalau ada pengumuman, Bapak Ibu, kita akan adakan iktikaf nanti malam di Masjid Agung, di Masjid Raya, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, harap datang jam 12 dan akan diisi oleh Ustadz Fulan, muhasabah, zikir, baca Quran, sholat, qiyamul lail, akan berakhir pada waktu subuh. Berarti dia iktikaf 5 jam. Pertanyaannya, apakah 5 jam itu sudah dianggap iktikaf? Sudah. Menurut mazhab Syafi'i. Iya. Menurut mazhab Maliki belum. Karena menurut mazhab Maliki mesti sehari semalam. Ustaz, amalan apa yang Allah paling suka di saat kita melakukan Lailatul Qadar agar mendapatkan tanda-tanda turunnya rahmat di malam itu, Ustaz? Adakah ibadah yang lebih important, yang lebih hebat daripada
Sholat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sholat. Kalau mau ngobrol dengan Allah, sholatlah. Kalau mau Allah ngobrol denganmu, baca Quran. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan nikmat yang besar kepadamu, wahai Abdul Somad. Kalau mau ingin Allah ngobrol denganmu, bacalah Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, hai Abdul Somad. Wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu, hai Abdul Somad. Kalau mau Allah ngobrol denganmu, baca Quran. Tapi kalau kau ingin ngobrol dengan Allah, salatlah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatu lillah. Saya nggak bisa sholat, Pak Ustadz. Terus baca Quran pun nggak bisa, Pak Ustadz. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Kau tinggalkan dunia dalam keadaan lidahmu basah. Artinya apa? Zikir menyebut Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa kata sahabat? Aku nggak takut mati. Aku nggak takut meninggalkan anak istriku. Aku nggak takut meninggalkan dunia. Terus yang kau takutkan dari kematian itu apa? Yang ku takutkan lidahku kering. Sehingga aku tidak lagi bisa menyebut Allah. Masya Allah. Tanya lagi Ustaz. Apakah ada petunjuk atau riwayat ini adalah Ihdinas shiratal mustaqim, berikan aku petunjuk. belum. Oh, belum. Ini adalah Lailatul Qadar terakhir sebelum kiamat. Ada nggak? Kalau gitu orang buru-buru taubat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, kapan hari kiamat? La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Harinya tahu, hari Jumat hari kiamat. Oh gitu Ustaz. Hari Jumat hari kiamat. Tapi hari Jumat kapan? Nggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Dan insya Allah kita tidak mengalami hari kiamat. Amin. Karena meninggal duluan. Enggak, kalau kiamat yang parah-parah bro. Karena huru hara hari kiamat kita sudah minta duluan supaya kita nggak ngalami. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Dari fitnah hidup. Itu maksudnya huru hara hari kiamat. Nah, karena yang menyaksikan hari kiamat itu katanya Maka udah- turun udara dingin, sejuk. Udara dingin turun ke bumi. Semua yang beriman mati. Yang beriman. Beriman mati. Tuh, kalau lu menyaksikan hari kiamat artinya Lu tak beriman. Dia minta doa, ya Allah panjangkanlah umurku. Sampai hari kiamat. 2 hari sebelum kiamat nggak apa-apa katanya. Yang lain meninggal lu sendirian dong. enggak gitu. Di skrip juga nggak ada tuh. Ustaz, terkait iktikaf itu, Ustaz. Apakah perlu ada niat, Ustaz? Kadang kan kita duduk, lupa. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau mau dilafalkan. Kalau nggak mau dilafalkan, biasanya masjid-masjid tua tempat kita selalu di pintu besar. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya waktu masuk masjid itu baca. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Mesti daftar Ustaz kalau itikaf sekarang. Iya, Di bro. mana? Di masjid tuh mesti daftar. Register. Register kalau Cari musola yang nggak register. Itu kan kaitannya dengan persiapan sahur kan. Iya, apa konsumsi. Logistik mas. Logistik. Logistik panitia. Ntar kalau nggak dapet ngambek gitu. kan ada dona. Ya udah, ini ngomong-ngomong kita kalau ngobrol begini kan haus ilmu terus nih Ustaz. Lanjutin malam besok. Minum kalau haus. Ya, tadi udah minum Ustaz. Ini menjelang udah mau azan Udah subuh Ustaz. mau. Ya. Imsak. Misam. Udah mau habis ini Lailatul Qadar. Terbit fajar habis. Kiat-kiat apa supaya kita setelah pasca puasa ini tiap hari bisa dapat Lailatul Qadar dengan mental kita sendiri. Habis Ramadan habis Lailatul Qadar. Enggak, maksudnya lebih ke arah Perubahan. mental Supaya perubahan. istiqomah. Ngelihat orang sakit, pergi ke rumah sakit, Lihat orang meninggal. ngelihat orang mati, ngelihat orang yang kurang secara fisik, Ya. tapi syukurnya kepada Allah luar biasa. Ya. Bawa beras ke panti tunanetra, melihat saudara kita yang kekurangan, datang ke rumah jompo, pergi ke rumah anak-anak terlantar yang dibuang, maka itu akan membangkitkan kesadaran kita, kesyukuran kita bahwa kita sebenarnya bahagia
Kita sebenarnya selama ini dapat nikmat, cuman yang kurang sama kita itu syukur. Betul. Ya udah. Ya, Yuk, udah menjelang subuh kita kita masjid foto yuk. dulu biar dapat apa tuh? momen Lailatul Qadar. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Cakep. Thank you dan terima kasih. Aduh. Balas. Kalau dibahas, balas. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Burung dara inggap bidahan. Cakep. Oh, aduh banyak. Cukup sekian, terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu di program Sahur TV One. Minum Selasih, makan mihun. Cakep. Terima kasih, hatur nuhun. Udah Mas, udah. Minum Selasih, makan bihun. Cakep. Terima kasih hatur nuhun. Kita foto dulu. Pantun aja. Fotonya foto. Kita foto dulu aja. Quote setelah kita membahas tentang Lailatul Qadar. Silakan Ustaz. Apa tanda kita dapat haji mabrur? Apa tanda kita dapat taubat nasuha? Apa tanda kita dapat sholat wusta? Apa tanda ibadah kita diterima? Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar? Ada perubahan menuju yang lebih baik. Amin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan setelah Ramadan ada peningkatan, ada kebaikan lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh